Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus Riwawan. Saya akan mempresentasikan makalah elastisitas dan gaya pegas. Pengertian elastisitas. Dalam fisika, elastisitas adalah kemampuan suatu zat padat untuk kembali ke bentuk awal setelah mendapat gangguan luar yang ditetapkan dan kemudian dihilangkan. Sebuah benda dengan tingkat tinggi elastisitas mampu memiliki banyak perubahan bentuk dan masih bisa kembali ke bentuk aslinya. Zat padat dengan sedikit atau tanpa elastisitas baik menjadi cacat permanen atau pecah ketika sebuah gaya yang diterapkan kepada mereka. Elastisitas jangka panjang juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan proses atau sistem untuk meregangkan atau bersikap fleksibel. Elastisitas adalah kemampuan dari benda padat kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja padanya hilang atau dihilangkan. Deformasi perubahan bentuk pada benda pada elastis mengikuti aturan yang dikemukakan Robert Hooke yang dikenal dengan hukum Hooke. Hukum Hooke. Benda elastisitas juga memiliki batas elastisitas tertentu. Andaikan benda elastisitas diberi gaya tertentu dan kemudian dilepaskan, jika bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula, berarti gaya yang diberikan telah melewati batas elastisitasnya. Keadaan itu juga dinamakan keadaan plastis. Jika kita menarik ujung pegas, sementara ujung yang lain terikat tetap, pegas akan bertambah panjang. Jika pegas kita lepaskan, pegas akan kembali ke posisi semula akibat gaya pemulih. Pertambahan panjang pegas saat diberi gaya akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampung suatu benda atau batang. Suatu batang dikatakan dalam keadaan tegang apabila masing-masing ujung batang disebut mengalami gaya tarik yang sama besarnya dan berlawanan arah. Apabila batang tersebut diiris tegak lurus sama besar, maka masing-masing potongannya dalam keadaan seimbang. Potongan akan mengerjakan tarikan terhadap potongan yang berlawanan arah yang terdistribusi merata pada luas penampung A dengan gaya F. Ketegangan di tempat irisan itu didefinisikan sebagai berikut. Rumus 1.2. Rumus terlampir dengan tegangan F, gaya dan A adalah luas penampung. Tegangan yang berbeda pada zat padat merupakan tekanan hidrostatis asalkan tegangan itu semua titik permukaan itu adalah sama. Regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang L terhadap panjang mula-mula LO. Regangan adalah perubahan yang relatif
dimensi atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Regangan yang dapat berarti pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang. Jika pertambahan panjang dan panjang mula-mula sebelumnya benda itu diberi gaya, maka dapat ditentukan regangan dengan persamaan sebagai berikut. Rumus 1.3 rumus terlampir, di mana E adalah regangan dan L adalah panjang mula-mula. Modulus Young. Modulus Young didefinisikan sebagai hasil bagi antara tegangan stres dengan strain. Stres atau tegangan dengan simbol didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, gaya N, luas tegangan. Pengertian pegas. Pegas adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menerima beban di mana dinamis dan memiliki sifat keelastisitasan. Pegas juga dapat disebut sebagai benda lentur dalam artian dia dapat kembali ke posisi semula meskipun setelah mendapat gaya dari luar. Ketika suatu pegas ditarik lalu dilepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuk atau posisi semula. Hal inilah yang dimaksud dengan gaya pegas. Pegas juga memiliki sifat yang unik, yaitu sifat elastis. Jika pegas ditarik atau ditekan akan memperoleh hasil. Semakin besar gaya tarik dan tekan yang diberikan, semakin besar pula perubahan panjang pegas. Tangan juga terasa tarik oleh pegas jika kita menarik pegas. Tangan juga terasa tertekan oleh pegas jika kita menekan pegas. Dari hasil di atas, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat pegas. Bila semakin besar perubahan panjang pegas, gaya pegas juga makin besar. Arah gaya pegas selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan. Susunan pegas terbagi menjadi dua, yaitu susunan pegas secara seri dan susunan pegas secara paralel. Susunan pegas secara seri misalkan kita menyambungkan dua pegas dengan konstanta. Sebelum diberi beban, panjang masing-masing pegas adalah bertambah sebesar dan panjang pegas bawah bertambah sebesar, berarti pertambahan panjang total pegas adalah gaya yang bekerja pada pegas dan pegas bawah sama besar. Gaya tersebut sama dengan gaya yang diberikan oleh beban. Susunan pegas secara paralel. Misalkan kita memiliki dua pegas yang tersusun secara paralel. Sebelum mendapatkan beban, panjang masing-masing pegas adalah ketika diberi beban. Kedua pegas mengalami pertambahan panjang yang sama besar, yaitu gaya yang dihasilkan oleh beban terbagi pada dua pegas, masing-masing besarnya dan berdasarkan hukum Hooke. Perbandingan Pearson adalah perbandingan strain transversal terhadap strain longitudinalnya, dengan masing-masing menyatakan perubahan sepanjang rusuk. Tanda negatif bahwa bila strain longitudinal positif,
terjadi pertambahan longitudinal, maka strain longitudinal negatif terjadi penyusutan transversal. Regangan luncur merupakan perbandingan perubahan sudut B terhadap dimensi melintang. Regangan luncur terhadap pada balok yang pada salah satu diagonalnya mengalami pertambahan panjang dan yang lainnya berkurang. Regangan volume adalah perbandingan antara perubahan volume pertama dan volume sebelumnya. Manfaat pegas dalam kehidupan sehari-hari. Neraca pegas. Neraca pegas digunakan untuk mengukur besar gaya. Pertambahan panjang pegas ketika ditarik atau ditekan akan dikonversikan ke segala gaya. Satuan Newton. Timbangan yang kita gunakan untuk mengukur berat termasuk neraca pegas. Sistem suspensi kendaraan bermotor. Jika sebuah kendaraan bermotor melewati jalan yang tidak rata atau berlubang, maka kendaraan akan mengalami kejutan yang disebabkan naik turunnya permukaan jalan. Pegas digunakan dalam sistem suspensi kendaraan untuk meredam kejutan. Kejutan tersebut dengan memanfaatkan sifat elastisitas. Demikianlah presentasi kali ini. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.